Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema yang diberikan kepada saya ialah apa itu Injil. Saudara, saya percaya sekali bahwa kita sudah sangat sering mendengar kata Injil. Ada banyak orang yang sering mendengar kata Injil, tetapi sayangnya ada begitu banyak orang-orang Kristen yang ternyata tidak menghidupi Injil di dalam kehidupannya. Saudara, ada banyak orang yang juga punya pemahaman akan Injil dengan sangat baik. Tapi acap kali saudara kita gagal di dalam penghayatan terhadap makna Injil itu sendiri. Nah, itulah sebabnya hari ini saudara saya ingin berbagi kepada saudara tema ini. Dan kita akan membaca beberapa perikop firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Roma, 1 Korintus dan 1 Timotius. Saya akan mengajak saudara membaca bertanggapan akan bagian ini. Saya akan mulai terlebih dahulu lalu kemudian saudara ayat yang selanjutnya. Kita mulai secara bertanggapan Roma 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Silahkan. Sekarang kita akan masuk di dalam pembacaan 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Satu Korintus 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat yang ke-9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Satu perikop lagi di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat yang ke-14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpah kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal.
Saudara, banyak orang Kristen menyangka mereka paham tentang Injil, tetapi mereka sesungguhnya tidak memahami Injil dengan utuh. Saudara, ini bukan sebuah kalimat judgmental kepada saudara, tetapi saya menjumpai ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tetapi tidak menghidupi keserupaan dengan Kristus. Ada banyak orang Kristen yang menyangka mereka mengenal Injil, sejak lahir mereka menjadi Kristen, tetapi sesungguhnya mereka tidak memahami Injil itu dengan utuh. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah berbicara dengan beberapa jemaat dan menanyakan hal ini. Menurut kamu, apa sih itu Injil? Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saudara pada malam ini, apa itu Injil menurut saudara? Saudara, banyak orang berpendapat bahwa Injil itu adalah berita yang harus disampaikan kepada orang yang belum percaya. Jadi Injil hanya berbicara tentang berita yang disampaikan kepada orang yang belum percaya. Ada juga yang berkata bahwa Injil itu berarti Yesus mati buat saya. Lalu ada yang berkata, saudara, dengan santainya dan berkata, Injil itu ya Matius, Pak, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara, ada begitu beragam asumsi-asumsi tentang definisi Injil. Tetapi sayangnya mereka tidak memahami definisi Injil dengan utuh. Nah, itulah sebabnya hari ini saudara, poin khotbah saya ada 3. Yang pertama, apa sih definisi Injil? Dan yang kedua, apa masalah kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen di dalam memahami Injil? Dan yang ketiga, apa solusi untuk kita memahami dan menghidupi Injil? Yang pertama, apa definisi Injil? Saudara, saya sangat suka dengan perkataan yang ditulis oleh seorang teolog pada abad yang ke-19 yang bernama Charles Hodge. Charles Hodge, dia mengatakan bahwa Injil itu sangat sederhana untuk dipahami oleh seorang anak kecil, namun juga sangat mendalam sehingga seorang teolog terbaik pun membutuhkan waktu lebih dari seumur hidupnya untuk menggali kekayaannya. Soalnya kalau kita bicara Injil kepada anak-anak, mereka mengerti bahwa Yesus mengasihiku, Yesus mati buat saya. Sesederhana itu mereka paham tentang Injil. Tetapi Charles Hodge menambahkan bahwa Injil pada sisi yang lain terlalu dalam, sehingga bahkan seorang teolog yang terhebat pun membutuhkan waktu lebih daripada seumur hidupnya untuk mengerti kekayaan daripada Injil. Nah, hari ini saudara, kalau kita merasa puas dengan pemahaman kita tentang Injil, maka pada saat yang sama sebetulnya kita sedang gagal memahami Injil. Tetapi juga pada saat yang sama kita merasa bahwa pemahaman Injil kita yang paling benar, maka pada saat itulah kita sedang keliru di dalam memahami Injil. Karena memahami Injil itu membutuhkan waktu lebih daripada seumur hidup untuk menggali kekayaannya. Saudara, ada seorang teolog lagi yang bernama J.D. Greear, teolog modern hari ini. Dia berkata bahwa Injil itu bukanlah papan loncat di sebuah kolam di mana kita dapat melompat ke dalam kolam kekristenan. Injil ialah kolam itu sendiri. Injil bukan hanya jalan untuk ada di dalam Kristus, tapi juga jalan kita bertumbuh di dalam Kristus. Saudara, coba bayangkan, saudara ada di sebuah tempat di mana ada sebuah kolam yang besar, lalu kemudian saudara melihat sebuah tempat yang cukup tinggi di mana biasanya orang melompat dari sana untuk terjun ke sebuah kolam. Soalnya di dalam situasi seperti itu banyak orang memahami bahwa Injil itu menjadi sebuah papan loncat, sebuah tempat masuk pertama kali kepada kekristenan. Lalu ketika mereka terjun ke kolam, seolah-olah mereka berkata, aku tidak lagi membutuhkan Injil karena Injil sudah selesai. Tetapi J.D. Greear mengatakan bahwa Injil itu bukan papan loncatnya. Injil itu kolamnya. Injil adalah kolam itu sendiri. Artinya apa? Waktu kita mengenal Kristus pertama kali kita menerima Injil, kita juga perlu terus mendengarkan Injil untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Jadi itulah sebabnya saudara, saya merasa bahwa banyak orang Kristen merasa tidak butuh Injil. Sudah selesai dengan Injil karena mereka melihat dengan kacamata yang seperti ini. Injil itu adalah fase di mana saya boleh terima Yesus pertama kali. Tapi setelah saya menjalani hidup, biarlah itu menjadi perjalanan hidupku bersama dengan Tuhan. Mereka merasa tidak perlu lagi mendengar Injil. So di sisi lain, saya tertarik sekali dengan perkataan daripada Martin Luther yang mengatakan kita butuh Injil setiap hari.
karena kita lupa Injil setiap hari. Saudara, kita butuh Injil setiap hari karena kita lupa akan Injil setiap hari. Nah, waktu kita bicara tentang Injil, di dalam perikop-perikop yang kita baca, saya menjumpai ada 5 hal yang penting, ada 4 hal yang penting. Nah, yang pertama, Injil itu selalu dimulai dengan Kristus dan karyanya. Di dalam bahasa teologi ini adalah solus Christus. Injil selalu dimulai dengan Kristus dan karyanya. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 dan 2 mengatakan, khususnya ayat yang kedua, di sana dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kalau saudara membaca ayat yang pertama, Paulus datang kepada jemaat di Korintus tidak dengan kata-kata yang indah. Dia mengatakan demikian. Dia juga tidak membawa hikmat yang melampaui akal manusia untuk disampaikan kepada jemaat Korintus. Tetapi dia mengatakan bahwa aku sudah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu. Selain siapa? Yesus Kristus. Lalu kalau kita memperhatikan 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Di situ Rasul Paulus juga menekankan bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa siapa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau kita bicara tentang Injil, kita perlu berbicara, bahkan kita harus berbicara tentang Kristus dan karyanya. Saudara, Injil bukan bicara tentang bagaimana saya menerima Yesus dan menjadi percaya. Tetapi Injil berbicara tentang bagaimana Kristus menerima saya dan saudara yang berdosa. Jadi Injil selalu berbicara tentang Kristus. Saya suka sekali saudara dengan perkataan daripada John Stott yang mengatakan bahwa Injil itu tidak diberitakan jika Kristus tidak diberitakan. Jadi Injil sekali lagi, itu bukan tentang aku sudah diselamatkan dari hukuman dosa. No. Injil bukan hanya tentang itu. Melampaui itu. Injil berbicara tentang Kristus yang tidak berdosa, dihukum dan menjadi dosa untuk menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa. Injil juga bukan hanya tentang tiket untuk masuk surga, tetapi tentang Kristus yang datang dari surga untuk mengerjakan dan menggenapi rencana agung keselamatan bagi dunia ini. Saudara, jadi kalau Injil menjadi sangat personal bagi kita di dalam pengertian bahwa ini bicara tentang saya diselamatkan. Saudara, kita tidak sedang memahami Injil dengan utuh. Karena Injil sesungguhnya berbicara tentang Kristus yang datang ke dalam dunia. Dia dihukum, bahkan menjadi dosa, dianggap berdosa, disalibkan. Supaya saya dan saudara yang pantas disalib, kita menerima kehidupan yang kekal. Lalu yang kedua, Injil itu harus didasarkan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dari solus Christus, kita kemudian melangkah kepada sola scriptura. Kembali kepada firman Tuhan. Yang menarik bagi saya di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Saudara, 2 kali Rasul Paulus menggunakan kata sesuai dengan kitab suci di sana. Kalau saudara lihat ayat yang ketiga dikatakan ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Lalu ayat yang keempat, pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara mungkin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kitab suci oleh Paulus di sini? Saudara, apa yang dimaksud oleh Paulus dengan kitab suci di sini kemungkinan besar itu merujuk kepada tulisan-tulisan di Perjanjian Lama. Yang menarik saudara di sini, bahwa sesungguhnya waktu kita membaca Perjanjian Lama, disitulah kita menemukan Perjanjian Lama tidak bertentangan sama sekali dengan Injil Yesus Kristus. Justru Perjanjian Lama itu menjadi penuntun kepada keselamatan di dalam Kristus. Saudara, pertama kali waktu saya melayani di Gibeon Church,
Saya melayani di Gibeon Church di Surabaya sampai hari ini. Pertama kali saudara waktu saya bergabung dengan Gibeon Church, saya mendapatkan sebuah privilege untuk berkhotbah dari sebuah kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Esther. Kalau saudara membaca kitab Esther, saudara akan menemukan bagaimana tidak ada kata Tuhan di sana. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menemukan keindahan Kristus di sana? Bahkan kata Tuhan pun tidak ada. Waktu saya merenungkan kisah Esther secara singkat, saudara, saya menjumpai bagaimana Esther memberanikan dirinya untuk menghadap raja pada waktu itu. Lalu kemudian karena itu, maka orang-orang Yahudi terlepas dari sebuah penghukuman. Saudara, apa yang Esther lakukan sebetulnya merupakan bayang-bayang daripada apa yang Kristus lakukan. Jesus is the true and better Esther. Yesus adalah pribadi yang sempurna daripada Esther. Bagaimana Kristus merelakan dirinya disalib untuk siapa? Menyelamatkan saya dan saudara yang berasal dari mana-mana tempat. Jadi keselamatan bukan hanya bicara lagi tentang satu bangsa, tetapi berasal dari mana-mana tempat. Itulah sebabnya kalau saudara membaca Roma pasal 1 ayat 16-17 dikatakan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa? Pertama-tama orang Yahudi, lalu orang Yunani. Artinya apa? Keselamatan di dalam Kristus tidak lagi bicara tentang satu bangsa, tetapi untuk seluruh dunia. Saudara lihat bagaimana Perjanjian Lama sebetulnya menuntun saya dan saudara untuk melihat kepada keindahan Kristus. Satu contoh lagi saudara, kalau membaca Amsal, seringkali saudara membaca Amsal dengan lensa atau kacamata hikmat, atau kata-kata yang puitis yang bisa menguatkan saudara. Ketika saudara membaca misalnya Amsal 17 ayat 17 yang berkata seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan seterusnya. Saudara, kata-kata itu atau Amsal itu seringkali kita pakai untuk apa? Untuk memberi penguatan kepada orang lain yang mungkin lagi sedih, lagi galau, lagi kehilangan sahabat. Lalu saudara bilang, aku ini sahabat yang setia loh di dalam kesukaran, ini loh ayatnya. So, tapi kalau mau jujur, saudara, apakah kita adalah orang-orang yang setia? Siapa sih sahabat yang paling setia dalam hidup saya dan saudara? Kristus. Yesus bahkan memanggil saya dan saudara adalah sahabat-sahabatnya. Bahkan kalau saudara merefer itu di dalam Mazmur 23 dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Engkau besertaku. Artinya apa? Bahkan ketika saudara dan saya ada di dalam lembah kekelaman, Kristus ada di sana. Wow. Jadi kalau saudara membaca Perjanjian Lama, saudara akan menemukan keindahan karya Kristus di sana. Sekalipun yang paling jelas terlihat di dalam Perjanjian Baru. Jadi waktu kita kembali kepada Injil, saudara, Injil itu berbicara tentang karya Kristus. Kristus dan karyanya. Dan Injil selalu harus didasarkan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, satu lagi bagian saudara, kalau kita membaca Roma 5 ayat 20-21, di sana kita menjumpai bagaimana Rasul Paulus ketika menuliskan bagian ini menjelaskan bahwa keselamatan itu semata-mata kasih karunia Allah. Kalau saudara melihat dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, saudara akan menjumpai tidak ada satu kualitas apapun yang ada pada diri saya dan saudara yang membuat saya dan saudara layak untuk menerima keselamatan. Tapi berita baiknya, saya dan saudara diselamatkan oleh Kristus dengan cuma-cuma. Saudara, waktu kita kembali kepada Alkitab, di sana kita akan selalu dituntun melihat kepada Kristus dan karyanya. Nah, seringkali saudara waktu membaca Alkitab, ada sebuah fenomena di mana banyak orang memakai Alkitab untuk kepentingannya sendiri. Membaca Alkitab untuk kepentingannya sendiri. Seperti ketika saya berkata kepada saudara tadi, waktu saudara membaca misalnya Amsal 17 ayat 17 yang berbicara tentang sahabat. Saudara, ayat itu kadang-kadang kita pakai untuk diri kita. Saudara, saya nggak ingin saudara sampai pada level itu saja. Tapi saya ingin menuntun kepada saudara untuk melihat bahwa sebetulnya seluruh Alkitab ada satu benang merah yang sangat jelas, yaitu tentang Kristus dan karyanya. Nah, celakanya banyak orang Kristen yang mencari pembenaran atas fondasi
firman Tuhan. Dan kalau ini dilakukan, maka ini adalah bentuk upaya membenarkan diri sendiri. Itu sebabnya saya rasa kita perlu belajar Alkitab dengan sangat hati-hati. Saya kasih contoh saudara, saya kasih contoh. Waktu saudara membaca surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berbunyi apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, seringkali ayat ini kita pakai bukan? Tapi kita pakai untuk apa? Kita pakai seringkali untuk memotivasi diri kita. Kita pakai seringkali untuk apa? Untuk menguatkan kita yang mungkin lagi down, lagi susah, atau kita berikan ayat ini kepada orang-orang yang lagi susah. Akhirnya yang terjadi adalah ayat ini menjadi ayat yang berbicara tentang sugesti kepada diri sendiri untuk percaya kepada diri kita. Celaka sekali kalau kita menggunakan ayat ini dengan pemahaman yang seperti itu. Padahal sesungguhnya waktu kita membaca ayat ini bukan bicara tentang sugesti kepada diri sendiri supaya rasa percaya kita semakin kuat. Tapi ayat itu berbicara tentang apa? Bicara tentang penyerahan diri kepada kekuatan Kristus supaya Dialah yang semakin nampak dan yang bersinar di dalam persoalan hidup kita. Siapa yang menanggung perkara di dalam hidup kita? Kristus bukan? Dialah yang menanggungnya untuk saya dan saudara. Waktu saudara lagi menjalani kehidupan yang susah, bukankah seringkali itu menjadi sebuah cara Tuhan untuk mendidik kita? Dan di sanalah kita tahu sebuah kebenaran bahwa tidak ada satupun yang kebetulan di dalam dunia ini. Dan apa yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan untuk saya dan saudara. Amin. Dari solus Kristus kepada sola scriptura. Lalu kalau kita membaca Alkitab lebih dalam lagi, di sana kita menemukan satu prinsip yang juga penting, yang menunjuk bahwa Injil sebetulnya itu membuahkan transformasi yang terjadi karena anugerah dalam Kristus Yesus. Injil menuntun kita untuk melihat anugerah Allah yang begitu besar. Injil mentransformasi hati kita, hidup kita. Dan itu dimungkinkan hanya karena kasih karunia. Saudara, kalau melihat 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 11, 3 kali di sana Rasul Paulus berkata, kalau aku ada itu karena kasih karunia Allah. Aku ini yang paling tidak layak. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku dilayakkan. Dan kasih karunia Allah yang melayakkan aku itu membuat aku bekerja lebih keras lagi. Tapi bukannya aku, dia katakan demikian, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, Injil itu bukan sekedar inspirasi untuk saudara. Injil bukan sekedar informasi yang baik untuk saudara. Melainkan Injil adalah kekuatan yang sanggup mentransformasi hidup saya dan saudara. Let me tell you saudara, izinkan saya mengatakan ini. Injil itu bukan tentang mengubah orang jahat jadi baik. Injil juga bukan bicara mengubah orang baik jadi semakin baik. Tapi Injil itu berbicara tentang menghidupkan orang yang mati, yaitu saya dan saudara. Orang yang mati menerima kehidupan. Saudara, artinya kalau tanpa kasih karunia, kita adalah orang-orang yang mati. Kita adalah orang-orang yang tidak mungkin mengalami perubahan hidup. Tapi karena kasih karunia itu, maka saya dan saudara dimampukan untuk mengalami perubahan hidup, bukan? Saudara, saya mengenal kekristenan itu dari kecil. Bahkan saya lahir sebagai seorang Kristen. Orang tua saya bergereja di tempat ini. Mereka mengenal Kristus sebelum saya lahir bahkan. Dan saya dididik di dalam pendidikan Kristen dan seterusnya. Saudara, waktu saya mengenal Injil, saya dibawa ke sekolah minggu. Saya kemudian diikutkan di dalam kebaktian remaja, kebaktian pemuda dan seterusnya. Bahkan sampai ketika saya melayani, saya masuk di dalam seminari sekolah teologi. Saya terus belajar di sana tentang firman Tuhan, tentang Injil. Saudara, ternyata pemahaman saya tentang Injil juga mengalami progresif yang sangat banyak.
Dan waktu bicara tentang Injil yang mentransformasi, izinkan saya bercerita kepada saudara tentang bagaimana Tuhan itu mentransformasi hidup saya. Saudara, sebelum saya menikah, saya berpikir bahwa saya ini orang yang paling sabar. Salah satu laki-laki di dunia ini yang sangat sabar. Tapi setelah menikah, saudara, saya menjumpai bahwa diri saya tidak sesabar yang saya pikirkan. Saudara, begitu banyak hal yang menekan ketika melayani, begitu lelah dan sebagainya. Beberapa bulan yang lalu, saudara, ketika saya lagi makan dengan istri saya, lalu kemudian saya hanya menatap makanan, mengunyah makanan itu, lalu kemudian sambil mengkerutkan dahi saya. Lalu istri saya bilang begini, "Ko, kamu lagi mikir apa?" Saudara, istri saya ini sangat menurut saya sangat baik menanyakan hal itu. Yang berarti sebetulnya dia peduli dengan saya. Tapi apa jawab saya, saudara? Saya menjawabnya begini, emang saya nggak boleh mikir? Kalau saya mikir emang kenapa? Emang kamu peduli? Saudara, bayangkan ya, waktu dia tanya, memberikan sebuah pertanyaan empati, yang saya jawab adalah sebuah keluhan. Saya berikan justru jawaban dengan nada yang terkesan lebih kasar, cukup kasar. Emang saya nggak boleh mikir? Gak usah deh tanya-tanya. Saudara, lihat ya, bagaimana ternyata waktu saya masuk di dalam pernikahan, tadi saya katakan bahwa ternyata saya bukan orang yang sabar. Bahkan saya bilang sama istri saya, 2 minggu lalu, saudara, waktu saya khotbah di Gibeon Church, saya bilang kepada jemaat begini, saya perlu bertobat karena seringkali saya jauh lebih sabar kepada jemaat dibanding sabar kepada istri saya. Kalau mau jujur, saudara, kita itu kadang-kadang jauh lebih sabar sama orang lain daripada keluarga kita. Tapi waktu kita tahu kebenaran Injil, bahwa Injil yang mentransformasi hidup kita, saudara, itulah yang memampukan kita untuk meresponi. Nah, kalau Injil kasih karunia itu yang mentransformasi hidup saudara, maka sebetulnya tidak ada ruang bagi kita untuk berbangga diri atas kelebihan kita. Kita tidak akan menjadi sombong, ataupun kita tidak akan menjadi rendah diri. Kita juga tidak akan merendahkan orang lain. Karena apa? Kita tahu kalau kita bisa ada hari ini, itu semua karena kasih karunia. Kita bukan orang baik yang diubah Tuhan jadi lebih baik. Kita adalah orang mati yang diberi hidup yang baru. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan melihat orang lain dengan kacamata yang berbeda. Saudara akan melihat diri saya, diri saudara sendiri dengan kacamata yang berbeda. Bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak. Tapi puji Tuhan, kita dilayakkan oleh karena Kristus melayakkan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita sadar tentang Kristus dan karyanya, kita tahu itu berdiri di atas fondasi kebenaran yang membukakan kita bahwa keberadaan kita adalah kasih karunia. Maka Paulus tadi mengatakan bahwa karena kasih karunia aku bekerja lebih keras. Tapi bukannya aku, tapi kasih karunia yang menyertai. Waktu dia berkata aku bekerja lebih keras, ini sebetulnya menjadi sebuah ekspresi iman. Bagaimana Paulus tidak bisa tinggal diam. Karena kasih karunia itu selalu menggerakkan Rasul Paulus. Itulah sebabnya saudara, Injil pada akhirnya yang mentransformasi itu menuntun setiap saya dan saudara kepada iman yang benar bagi kemuliaan Allah. Dari solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide kepada soli Deo gloria. Saudara, iman yang benar. Waktu Paulus mengatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Saudara, ayat ini dimengerti dengan cara pikir yang seperti ini. John Stott mengatakan kesetiaan Allah, janjinya dan karya Kristus yang selalu mendahului sehingga kita mampu untuk memberi respon. Ini sangat konsisten. Saudara, bayangkan bagaimana orang mati memberi respon. Tidak satu pun respon yang bisa diberikan. Tapi kalau hari ini saudara menerima Injil, itu artinya saudara dihidupkan, saudara diberi hidup yang baru. Dan mau gak mau, waktu kita merespon itu bukan karena kita, tapi karena kesetiaan Allah yang menopang kita. Waktu Paulus berkata, aku bekerja lebih keras tetapi bukannya aku, tapi kasih karunia Allah yang menyertai aku. Itu artinya
Bahkan setiap pekerjaan baik yang Rasul Paulus kerjakan, setiap pekerjaan baik yang saya dan saudara lakukan, kalau bukan karena kesetiaan Allah yang menopang, saya dan saudara mungkin tidak akan mampu melakukan itu. Dan kalau itu menuju kepada iman yang benar, endingnya selalu bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius pasal 1, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara, menarik sekali. Soli Deo Gloria, atau yang kita kenal mungkin dengan istilah doksologi. Saudara, doksologi biasanya kita nyanyikan itu di penghujung ibadah. Untuk menutup ibadah kita dan berkata bahwa seluruh ibadah ini itu kembali kepada Allah. Seluruhnya untuk kemuliaan Allah. Rasul Paulus waktu menuliskan surat-suratnya, saya sering kali menjumpai Rasul Paulus menutup suratnya memang dengan doksologi. Tetapi acap kali saya menjumpai Paulus tidak tahan untuk mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah sebelum bahkan penghujung suratnya. Buktinya 1 Timotius 1 ayat 17 ini. Di pasal 1 saja dia sudah berkata hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau ngerti kasih karunia, saudara menerima itu, mulut bibir saudara akan dipenuhi dengan puji-pujian untuk Tuhan. Kalau hati saudara dipenuhi dengan kesadaran bahwa kita ini dahulu mati tapi dikasih hidup yang baru, saudara, mulut bibir kita akan dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah. Kalau saudara mengerti bahwa sesungguhnya kita ini yang berdosa, kita ini tidak layak, tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan, kita ditebus, kita diterima, maka mulut bibir saudara akan memuji Tuhan. Itulah sebabnya saudara, apa yang kita tahu tentang Injil, segala yang kita tahu, bahkan pengetahuan teologi kita, itu harus berujung kepada doksologi. Harus berujung kepada kemuliaan bagi Allah. Dan mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah ngerti. 5 sola itu sudah ngerti. Sekarang yang kedua, apa masalah kita di dalam memahami Injil? Saudara, seringkali kita memahami Injil itu tidak utuh. Karena apa kita memahami Injil itu berhenti hanya sebagai pengetahuan kognitif saja. Kita tahu sola gratia, sola scriptura, solus Christus, sola fide, soli Deo Gloria. Kita tahu semua itu. Tapi seringkali itu nyantol di sini, tetapi tidak sampai di sini. Saya tahu saya harus sabar kepada istri saya, tapi acap kali saya gagal sabar kepada dia. Lalu kemudian saudara, apa yang memampukan kita? Itulah sebabnya kita perlu dengar Injil setiap hari. Karena kita butuh Kristus setiap hari. Kita gagal memahami Injil karena seringkali Injil itu hanya berhenti di dalam pengetahuan kognitif saja. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat. Oleh Injil kamu diselamatkan. Kamu sudah diselamatkan di dalam Kristus. Lalu dia mengatakan apa? Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Artinya apa? Waktu kita sudah mengenal Injil, kita perlu konsistensi untuk mempelajari Injil setiap hari. Berapa kali saudara mimbar ini mungkin dipakai untuk mengingatkan saudara tentang saat teduh? Berapa kali hamba-hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin gereja atau sahabat-sahabat saudara mengingatkan saudara tentang pentingnya saat teduh? Tapi saya lebih suka menggunakan kata daily devotion karena menunjukkan sebuah konsistensi setiap hari. Daily, setiap hari kita perlu merenungkan Injil. Seringkali kita gagal saudara karena apa? Kita nggak konsisten. Nah, konsistensi itu kelihatannya seperti apa? Kelihatannya bagaimana? Coba tanyakan pertanyaan ini kepada diri saudara. Sejauh mana orang yang paling dekat dengan saya? Baik itu suami atau istri atau anak-anak, orang tua atau sahabat sudah mengkonfirmasi bahwa Kristus sudah mengubahkan dan yang paling terutama dalam hidup saudara. Nah, lalu yang kedua saudara, masalah yang membuat orang Kristen gagal di dalam memahami Injil karena mereka hanya memahaminya dengan kacamata bahwa Injil itu bicara tentang relasi saya dengan Tuhan saja. Padahal kalau kita kembali saudara di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 16-17,
Di sana dikatakan bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Secara sederhana, saudara, ayat ini berbicara tentang apa? Kristus datang ke dalam dunia. Dia bukan hanya menyelamatkan saya dan saudara, tapi satu saat Dia akan merestorasi dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi kalau kita bicara tentang Injil, melulu tentang hanya persoalan saya dengan Allah, saudara, sesungguhnya kita tidak memahami Injil dengan utuh. Karena Injil bukan hanya bicara tentang relasi personal saya yang dipulihkan dengan Allah Bapa, tapi Injil bicara tentang Allah yang satu saat nanti akan merestorasi dunia ini dengan sempurna. Jadi kalau Injil hanya melulu tentang ya saya sudah diselamatkan, saya sudah ditebus, saya sudah diterima, kita perlu berhati-hati. Karena pada akhirnya nanti akan menjadi sangat egois sekali. Saya sudah diselamatkan, orang lain diselamatkan masa bodoh. Yang penting saya sudah diselamatkan. Celaka sekali. Karena sesungguhnya Injil bukan hanya bicara tentang itu. Injil bicara tentang bagaimana Allah yang mengasihi dunia ini. Dan satu saat Dia akan merestorasi dunia ini. Dia akan memulihkan dunia ini. Dan disinilah saudara, disinilah poin yang penting. Pak, saya sudah ngerti sekali lagi. Oke Pak, terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi saya perlu apa sih pentingnya pemahaman ini? Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga dan poin yang terakhir. Apa solusi kita untuk menghidupi dan memahami Injil? Saudara, kebutuhan terbesar manusia yang berdosa, yaitu saya dan saudara, itu bukanlah diperlengkapi dengan pengetahuan yang mumpuni atau keterampilan untuk bertahan hidup. Kebutuhan terbesar manusia di dalam hidup ini yang berdosa adalah dibangkitkan dari kematian rohani. Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, frasa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, ini menjadi sebuah gema dari gambaran yang dituliskan oleh Yesaya pasal 53 tentang gambaran hamba yang menderita. Hamba yang menderita mengalami penderitaan yang begitu besar. Untuk apa? Untuk orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyeleweng, yang menyimpang. Saudara, Yesaya 53 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Saya ingin mengajak saudara membaca bagian ini bersama-sama. Yesaya 53 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Surah Yesaya mengatakan hal ini yang berbicara tentang keadaan kita yang sesungguhnya. Kita ini yang sesat, kita yang mati rohani, kita yang mengambil jalan kita masing-masing, kita yang menyeleweng, kita yang tidak mencari Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Allah yang datang mencari kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk mati, menggantikan kita yang mati rohani ini. Dan pemahaman ini saudara, ini bicara tentang sesuatu yang sangat fundamental di dalam kekristenan, yaitu istilah pendamaian pengganti. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan substitutionary atonement, pendamaian pengganti. Kalau bisa dijelaskan dengan sederhana saudara, maka kita akan menemukan bahasa kita dan Dia. Di dalam visualisasinya mungkin saudara akan melihatnya dengan lebih gampang. Kita yang sesat, Dia Kristus yang menanggung murka. Kita yang salah, Dia Kristus yang mengalami penolakan. Kita yang berdosa, Dia Kristus yang menjalani hukuman. Pertanyaannya, untuk apa ini semua? Kalau kita yang sesat dan Dia mengganti kita, Dia menanggung murka Allah supaya saya dan saudara tidak perlu menerima murka Allah dan kita diterima dengan sempurna. Kita yang salah, kita yang berbuat salah,
Dia yang terima penolakan. Supaya apa? Saya dan saudara mendapatkan penerimaan. Kita dibenarkan. Kita yang berdosa, tapi dia yang dihukum. Untuk apa? Supaya kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Saudara, Tim Keller mengatakan hal ini dengan sebuah kalimat demikian. Karena dia, Kristus, mati dan bangkit untuk kita. Dia adalah wakil kita di surga. Jadi kita hari ini diampuni dengan sempurna. Dan dia menjadi pendamping kita di bumi. Artinya kita sungguh-sungguh dikasihi olehnya dengan sempurna. Saudara menyadari kebenaran ini apa sih implikasinya? Waktu kita tahu tentang Injil, bahwa Injil itu berbicara tentang Kristus yang tidak berdosa, menjadi dosa untuk menggantikan saya dan saudara yang berdosa, supaya saya dan saudara dibenarkan, didamaikan, diterima oleh Allah. Untuk apa? Supaya saya dan saudara bisa menjadi orang-orang yang hidup dan tidak lagi jatuh di dalam kesombongan diri dan keegoisan diri. Karena Injil menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang mati yang terima hidup. Kita dihidupkan, kita gak bisa sombong. Karena kita semua ini mati, kita semua berdosa. Tidak ada satu kualitas yang baik yang ada pada diri kita. Tapi itu semua kita terima karena Kristus menggantikan kita. Kita juga tidak akan menjadi egois karena kita tahu kasih karunia itu selalu menggerakkan kita. Selalu mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menghidupi ini? Konsistensi kuncinya. Konsistensi. C.G. Mahaney di dalam tulisannya mengatakan demikian. Agar kerinduan Anda dalam mengenal Kristus bertumbuh, perluaslah pengertian Anda tentang apa yang telah Dia lakukan. Jangan cepat merasa puas dengan pemahaman Anda akan Injil. Injil adalah kebenaran yang sanggup meresap di dalam kehidupan sampai mengubahkan dunia. Injil lebih indah daripada berlian manapun di dalam dunia ini. Keindahannya dan kedalamannya tidak akan pernah habis untuk dikagumi dan diselami. Saudara, kita membutuhkan yang namanya konsistensi untuk bertumbuh di dalam Injil. Jangan cepat merasa puas. Saudara perlu menggali lagi, saudara perlu lebih dalam lagi mempelajarinya. Melalui apa? Saudara, kita sudah diberikan sarana-sarana anugerah oleh Tuhan. Salah satunya ini berbicara tentang disiplin rohani, spiritual discipline. Acap kali saudara, spiritual discipline dianggap sebagai sebuah cara untuk menyogok Tuhan. Acap kali disiplin rohani dianggap sebagai cara untuk supaya dapat berkat Tuhan. Disiplin rohani seringkali dipahami sebagai cara untuk mendapat perkenanan Tuhan. Tapi ketika saya dan saudara melihat dengan lensa Injil, maka saudara akan menemukan bahwa dengan Injil dan di dalam Injil, itulah kunci untuk kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Saudara, untuk bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, kita tidak bisa pernah menjauh dari Injil. Tapi justru kita perlu masuk semakin dalam kepada Injil. Dan salah satu bentuknya, saudara, waktu kita pakai lensa Injil, melihat disiplin rohani. Ada seorang yang bernama J.D. Greer di dalam bukunya yang berjudul Above All. Dia mengatakan demikian. Pendekatan orang-orang gospel centered, orang-orang yang sudah mengenal Injil di dalam membaca Alkitab. Artinya, kita perlu mendisiplin diri untuk membaca Alkitab sekalipun kita tidak menginginkannya. Sambil kita bertobat kepada Allah. Karena kita ternyata tidak mengasihinya sepenuh hati. Dan kembali menyelaraskan pikiran kita bahwa Allah tetap menerima kita yang sudah ada di dalam Kristus. So, waktu saudara gak punya kerinduan untuk membaca Alkitab misalnya. So, disitulah sebuah titik yang mengingatkan kita. Bukan kita yang menginginkan Tuhan. Tapi justru Tuhan yang menginginkan saya dan saudara. Dan itulah momen terbaik untuk kita sekali lagi bertobat dan datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kalau ternyata selama hidupku aku sudah terima kasih karunia, tapi aku take it for granted untuk itu. Aku menyia-nyiakannya. Ampuni aku. Hari ini aku mau kembali mengingat akan karyamu. Saudara perlu masuk lebih dalam kepada Injil untuk bertumbuh kepada keserupaan dengan Kristus. Sebagai penutup, saudara, apa implikasinya? Karena Injil, waktu kita memahami semuanya ini, kita tidak menjadi sombong atas pengetahuan yang kita miliki. Tapi kita akan menjadi rendah hati karena kita tahu semua itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena Injil,
kita juga tidak akan menjadi egois di dalam hidup kita. Karena Injil selalu menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Dengan rela hati kita bisa melayani. Dengan rela hati kita bisa memberi diri bagi orang lain, bagi sesama kita. Karena Injil, waktu kita punya pemahaman yang benar tentang Injil, maka kita semakin rindu, terus rindu untuk mengenal dan mengagumi Kristus dan karyanya. Dan karena Injil, waktu kita melakukan disiplin rohani, entah waktu saudara membaca Alkitab, saudara berdoa, saudara datang beribadah, saudara memberi persembahan dan seterusnya. Itu bukan untuk dapatkan sesuatu, karena saudara sudah dapat yang terbaik dari Tuhan. Tapi itu adalah wujud ucapan syukur dan sebagai sarana untuk saya dan saudara bertumbuh di dalam anugerahnya.